Hal-hal yang harus kita stop normalisasi jika ingin memutus karma leluhur. Karma leluhur ini adalah jenis karma menurun yang biasanya menjangkiti satu keluarga besar. Ini biasanya muncul sebagai pola-pola kegagalan hidup berulang yang banyak terjadi dalam satu keluarga. Pola-pola karma leluhur yang umum terjadi adalah banyaknya kasus perceraian, perselingkuhan, KDRT, toxic relationship, atau toxic parenting dalam keluarga. Sehingga ini mungkin sempat membuat kalian tergelitik dan bertanya-tanya, kenapa sih keluarga kalian itu banyak mengulangi kesalahan-kesalahan serupa? Pada dasarnya, karma leluhur adalah sebentuk karma yang polanya selalu terulang dan diturunkan ke generasi-generasi selanjutnya. Dalam psikologi ada istilah yang disebut sebagai trauma antar generasi, di mana ini adalah bentuk trauma yang diturunkan kepada generasi-generasi selanjutnya dan menyebar secara genetik ke seluruh keluarga besar. Sehingga tanpa disadari, gen trauma ini membuat keturunan-keturunan tersebut cenderung mengulangi siklus atau pola kegagalan hidup yang sama seperti yang dialami oleh leluhurnya dulu. Nah, karma leluhur yang populer terjadi di keluarga-keluarga di Indonesia adalah perceraian dan perselingkuhan berulang. Dan ini kerap diliputi oleh hubungan yang sangat toksik dan abusif. Setidaknya menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2023, perceraian di Indonesia itu banyak terjadi karena masalah ketidakcocokan dan pertengkaran terus-menerus, disusul dengan masalah ekonomi yang menduduki posisi kedua tertinggi. Tapi dalam kasus-kasus hipnoterapi yang banyak masuk ke meja saya, ditemukan irisan di antara keduanya, di mana pertengkaran dan masalah ekonomi ini kerap melahirkan masalah baru, yakni perselingkuhan. Itulah kenapa perselingkuhan dan perceraian kerap menjadi karma leluhur yang cukup populer. Mirisnya, justru norma-norma masyarakat kita sendirilah yang ternyata juga berperan signifikan dalam melanggengkan pola karma leluhur ini terus menurun ke generasi-generasi selanjutnya. Makanya, mari berhenti menormalisasikan hal-hal berikut ini dan mulai menormalisasikan hal-hal baru supaya bisa menghentikan siklus karma yang selama ini menjangkiti keluarga besar kita. Apa saja sih hal-hal yang harus berhenti kita normalisasi agar karma leluhur ini bisa terputus? Sebelum lanjut videonya, simak dulu informasi penting berikut ini. Sebenarnya kalau kalian mengalami kebangkitan spiritual, maka kundalini akan naik dan membersihkan cakra-cakra yang dilaluinya. Energi kundalini ini adalah energi spiritual dan kehidupan yang sangat powerful. Ketika kundalini bangkit, ia tidak cuma membangkitkan kesadaran spiritual kalian saja, tapi kemampuan-kemampuan supernatural yang selama ini terpendam juga ikut bangkit. Itulah kenapa setelah kebangkitan spiritual terjadi, hidup kalian jadi sangat berbeda dibandingkan sebelumnya. Bagaimana caranya agar kundalini bisa terus naik ke atas dan membuat kalian semakin tinggi kesadaran spiritualnya? Apa tanda-tanda cakra di dalam diri kalian sudah sehat? Apa dampaknya kalau cakra tidak seimbang? Selengkapnya kita bahas di online kelas bulan ini dengan tema Kundalini Cakra. Di sini kalian juga bisa mendapatkan 3 kali hipnoterapi untuk pembersihan jalur kundalini dan cakra. Yang mau ikutan daftar melalui link di deskripsi video, atau kalian juga bisa daftar secara manual melalui WhatsApp yang ada di deskripsi. Buruan ikutan online kelasnya sekarang karena belum tentu saya bakalan bikin online kelas seperti ini lagi. Karma leluhur ini adalah jenis karma buruk yang berulang-ulang dalam keluarga besar. Ini bisa terjadi karena karma sebenarnya tersandikan dalam genetik manusia. DNA kita mengandung DNA karma dari leluhur juga. Dan jika kita berada dalam lingkungan pengasuhan yang tidak tepat atau menganut nilai-nilai parenting yang tidak sehat, maka kita sebagai anak rawan mengulang karma yang serupa. Dan ini berlaku juga pada saudara-saudara kita. Sayangnya, ada banyak banget nilai-nilai mainstream dalam masyarakat yang dianggap wajar. Ternyata itu justru berpotensi besar dalam melanggengkan yang namanya karma leluhur. Makanya, yuk kita stop menormalisasi nilai-nilai yang berpotensi meneruskan karma leluhur berikut ini. Apa saja? Yang pertama, menikah karena sudah umurnya, bukan karena sudah siap dan menemukan pasangan yang tepat. Banyak pasangan yang ketika pernikahan berjalan, mereka merasa tidak cocok dengan pasangannya. Banyak sifat yang ternyata terlalu bertentangan dengan standar pribadi, sehingga pernikahan terasa sangat berat, banyak konflik, dan merasa sendirian atau kesepian dalam pernikahan. Ternyata setelah ditelusuri, penyebabnya adalah karena ketidakcocokan karakter yang sulit untuk ditoleransi. Dan ketidakcocokan ini tidak nampak di awal karena langsung menikah saja, mumpung sudah umurnya.
Mereka lebih takut menua sendirian dibandingkan melindungi diri sendiri dari orang yang salah. 2. Menikah karena mumpung ada yang mau diajak menikah. Ini alasannya sering beririsan dengan menikah karena sudah umurnya, bukan karena sudah siap dan sudah menemukan pasangan yang tepat. Ini sering terjadi pada orang yang menikah karena kepepet usia atau baru lulus kuliah dan sebenarnya kepengen bisa segera mendapatkan pasangan karena mau merantau atau penempatan kerja yang jauh. Akhirnya, mereka menikah dengan seadanya lawan jenis yang ada saat itu. Nah, ketika pernikahan dijalani, ternyata banyak karakter yang tidak cocok dan akhirnya berujung pada pertengkaran dan perpisahan. 3. Menganggap pasangan bisa berubah setelah menikah. Pada kenyataannya, menikah itu justru semakin memunculkan sifat asli manusia. Jika di awal pasangan kalian sudah menunjukkan tanda-tanda red flag atau berbuat sesuatu yang buruk dan tidak bisa lagi ditoleransi, serta mengganggu batasan kalian, sebaiknya turuti saja insting kalian. Insting manusia biasanya bekerja memberitahu manusia kalau ada sesuatu yang salah dan tidak baik ke depannya. Jika kalian denial dan berharap pasangan bisa berubah setelah menikah, itu hanya ada di cerita-cerita sinetron dan drama saja. Jangan nuruti fantasi drama. Jadilah orang yang realistis-realistis saja. Lagi pula, manusia itu kebanyakan tidak akan bisa berubah, kecuali dia punya niat untuk merubah dirinya sendiri. 4. Menikah untuk lari dari keluarga atau trauma. Pasangan itu bukan sensek emosional. Dia bukan psikiater, psikolog, dan terapis. Dia manusia biasa yang tidak ditakdirkan untuk menjadi perawat kalian. Jika ada trauma di masa lalu, sebaiknya sembuhkan dulu sebelum menikah. Jangan menuntut pasangan menjadi penyembuh luka kalian. Ini hanya akan memicu pertengkaran dan membuat hubungan tidak bisa berjalan dengan sehat. Pasangan yang trauma cenderung akan mengeluarkan perilaku-perilaku toksik untuk pertahanan hidupnya. Demikian juga yang berasal dari keluarga toksik. Menikah itu bukan jalan keluar. Menikah dengan tujuan menyelamatkan diri dari keluarga toksik hanya akan mentransfer penderitaan ke tempat dan orang yang baru. Kalau dulu kalian di-abuse atau dikasarin oleh orang tua kalian, bagaimana kalau ternyata laki-laki yang meminang kalian itu hanyalah predator dengan topeng yang berbeda? Karena banyak loh anak yang buta melihat red flag pasangan karena mereka juga sibuk menahan penderitaan dari keluarga toksiknya. Sehingga akhirnya mereka jatuh ke tangan pasangan yang tidak tepat, alias sama-sama toksik seperti orang tuanya. Kalaupun pasangan yang meminang kalian itu adalah orang baik-baik, maka kasihan dia jika kalian masih belum selesai dengan family wound atau luka keluarga yang kalian miliki. Trauma dan luka hasil toxic parenting dari orang tua kalian ini akan mempengaruhi perilaku kalian dan ini membuat kalian tanpa sadar akhirnya melakukan aktivitas-aktivitas red flag juga karena terbiasa berada dalam survival mode. Di sini yang kasihan itu adalah pasangan yang baik. Dia energinya akan terkuras untuk bersabar menghadapi tantrum, keras kepala, trauma, kesedihan, dan luka batin yang kalian miliki. 5. Lulus kuliah itu sebenarnya untuk bekerja dan cari pengalaman, bukan diburu-buru untuk segera menikah. Lulus kuliah itu waktunya anak untuk mencari jati diri dan bekerja menimba pengalaman sebanyak-banyaknya, sekaligus menabung dan membeli aset untuk dirinya sendiri. Lulus kuliah itu bukan gong untuk anak ditagih kapan menikah. Percuma dia diburu-buru menikah kalau dia belum menemukan pasangan yang tepat atau belum memiliki rezeki yang cukup untuk menafkahi pasangan. Banyak kasus anak laki-laki itu bertengkar dengan istrinya, kemudian mereka dapat label mukondo, dapat label laki-laki tidak bertanggung jawab, karena setelah lulus kuliah mereka nekat menikah, padahal kondisi finansialnya itu belum stabil. 6. Anak itu investasi. Anak yang dilahirkan itu sudah menjadi manusia yang suatu saat bisa berpikir, merasa, dan berkesadaran sendiri. Mereka bukanlah robot yang bisa diprogram sesuka hati oleh orang tua, apalagi diprogram sebagai investasi hari tua yang diharapkan bisa menghidupi orang tua saat sudah renta. Banyak anak itu malah stres dan terjebak menjadi sandwich generation karena diwajibkan untuk menanggung 3 generasi sekaligus, yakni generasi orang tuanya, dirinya sendiri dan pasangannya, serta generasi anak-anaknya. 7. Anak perempuan harus bisa mengerjakan semua pekerjaan domestik seperti dapur, sumur, dan kasur. Pekerjaan domestik seperti menyapu, memasak, mencuci, itu semua adalah basic life skill yang seharusnya dikuasai oleh semua gender, baik anak laki-laki maupun anak perempuan.
Perempuan di rumah berhak dibantu oleh suami, ayah, atau saudara laki-lakinya jika sedang kewalahan mengerjakan pekerjaan rumah. Tugas untuk bangun paling pagi dan tidur paling malam untuk memastikan semua urusan rumah itu beres tidak hanya tugas perempuan. Itu tugas seluruh anggota keluarga, siapapun yang punya waktu dan tenaga untuk mengerjakannya. Membebankan semua pekerjaan domestik hanya kepada perempuan hanya akan menciptakan perempuan maskulin yang di masa depan bakalan menarik laki-laki feminin yang kurang bisa bertanggung jawab terhadap keluarga. 8. Anak laki-laki tabu untuk memasak, menyapu, dan mencuci di rumah. Melarang anak laki-laki untuk ikut mengerjakan pekerjaan domestik hanya akan menciptakan laki-laki yang manja dan suka menuntut kepada perempuan untuk dilayani. Pekerjaan domestik itu adalah basic life skill, bukan hanya terbatas cuma boleh dilakukan oleh anak-anak perempuan saja. Justru dengan membiasakan anak laki-laki melakukan pekerjaan domestik sejak kecil, ini akan mengajarkan anak bahwa tugas istri dan ibu itu juga berat. Sehingga di masa depan dia akan bertanggung jawab penuh kepada istri dan anak-anaknya. Dia tidak akan membebani istrinya kelak dengan segala pekerjaan yang melelahkan jika dia sudah kewalahan mengurus anak. Ini juga adalah langkah untuk memutus budaya patriarki yang merugikan perempuan. Banyak rumah tangga itu tidak harmonis dan hancur karena laki-lakinya sangat mendewakan patriarki. 9. Rezeki setelah menikah itu bisa dicari. Banyak orang tua yang memburu-burui anaknya segera menikah dengan alasan nanti setelah menikah rezeki akan ada aja. Hal ini dilontarkan biasanya supaya si anak mau segera menikah, padahal belum tentu si anak sudah settle down secara finansial. Anak itu juga punya insting apakah tabungan dan aset dia sudah menjamin kalau menikah. Ini bukan pemikiran penakut, tapi ini perhitungan. Jangan menyangkal perhitungan anak jika mereka merasa belum siap secara finansial. Jangan dipaksa untuk menikah kalau belum siap, karena kalau dipaksa mereka itu justru tidak percaya diri dan malah berpotensi kewalahan mencari nafkah. Akhirnya yang jadi pelampiasan emosi adalah istri dan anak-anaknya kelak. Makanya pernikahannya jadi tidak harmonis. Bahkan ada yang sampai bercerai segala. 10. Anak yang merantau pulang pasti bawa kesuksesan. Tidak semua anak yang pergi meninggalkan rumah dan merantau itu pasti berhasil. Tak jarang mereka juga harus banyak menabung. Perantauan itu keras, bukan berarti semua yang merantau itu pasti kaya raya dan sukses. Merantau tapi di perantauan cuma jadi cleaning service, office boy, pelayan yang gajinya kecil itu juga banyak. Makanya kalau pulang jangan ditagih uang ini itu. Kalau lebaran jangan disuruh siapin dana berjuta-juta, bahkan puluhan juta untuk memberikan uang saku lebaran ke anggota keluarga lain demi dilihat sebagai orang tua yang berhasil dan beruntung sudah mendidik anak sampai sukses di perantauan. Biarkan saja anak menabung dari hasil jerih payah mereka. Biarkan dia membeli aset di perantauan. Yuk, mari kita putus sandwich generation yang terus-menerus membuat karma leluhur seperti ini. 11. Membicarakan finansial sebelum menikah itu tabu. Banyak orang-orang di Indonesia yang masih percaya bahwa membicarakan masalah finansial dengan pasangan sebelum menikah itu tabu. Padahal penting sekali untuk bisa mengetahui kondisi finansial calon pasangan. Apakah pasangan kalian cukup punya tabungan? Kalaupun punya tabungan, seberapa lama tabungan tersebut bisa mengcover kebutuhan kalian kalau terjadi sesuatu di dalam pernikahan? Setelah menikah, bagaimana pembagian finansial dalam keluarga? Apakah laki-laki bisa menjadi provider selamanya? Bagaimana dengan dana darurat? Apakah sudah disiapkan? Bagaimana dengan pembelian keperluan-keperluan rumah tangga lain dengan harga mahal seperti kebutuhan membeli kendaraan atau rumah? Bagaimana nanti membelinya dan siapa yang paling banyak membayar? Banyak sekali pasangan yang enggan membicarakan hal ini karena takut menyinggung perasaan laki-laki. Kemudian setelah menikah, mereka kaget karena ternyata suami mereka itu tidak memiliki tabungan yang cukup. Bahkan mereka juga kaget suami mereka ternyata bukan orang yang cekatan dalam mencari nafkah. Sehingga saat finansial keluarga terguncang, mau tidak mau perempuan harus turun tangan mencari nafkah. Dan ini membuat perempuan mengalami kelelahan double-double. Inilah yang berpotensi menjadi awal mula pemicu pertengkaran karena urusan ekonomi. 12. Ayah tidak wajib mengurus anak
anak itu urusan ibu. Banyak anak mengalami fatherless alias kekurangan figur ayah semasa kecil. Salah satunya karena paradigma yang dinormalisasi seperti ini. Banyak laki-laki yang berpendapat bahwa anak itu urusan ibu dan suami tidak perlu turun tangan untuk mengurus. Sehingga banyak sekali kejadian ibu itu sibuk mengurus anak di rumah sampai kehilangan waktu untuk diri mereka sendiri. Sedangkan ayah malah sibuk nongkrong, melakukan hobi di luar, dan sibuk bermain game sendiri. Ayah juga tidak begitu peduli dengan perkembangan anak. Bahkan sebatas dimintai tolong menggendong anak sebentar saja seringkali tidak mau. Akhirnya anaknya merasa sosok ayahnya ini kosong. Mungkin ayahnya tetap hadir di rumah, tapi secara emosional terasa seperti orang asing dan ini membuat anak kekurangan kasih sayang. Biasanya nanti di masa dewasa mereka akan bermasalah dalam pergaulan, terutama dalam bab mencari atau menerima pasangan. Kebanyakan akhirnya salah memilih pasangan yang membuat anak terjebak dalam hubungan toksik. 13. Melakukan kekerasan pada anak karena dulu juga dididik keras oleh orang tua. Banyak yang berpendapat generasi zaman dulu memiliki kekuatan mental jauh lebih kuat karena sering dipukul, ditendang, dan dibentak oleh orang tua. Akhirnya tanpa sadar mereka mengulang pola yang sama. Padahal tanpa disadari, pola kekerasan dalam mengasuh anak ini bisa berdampak pada mentalitas anak juga. Memang generasi sebelumnya tampak lebih kuat, tapi tidak sedikit juga loh yang akhirnya tidak mampu meregulasi emosi dan kurang memiliki batasan. Bahkan salah satu dampak kekerasan pengasuhan yang sering terjadi adalah anak akhirnya banyak yang tumbuh sebagai pencari validasi. Mereka baru bahagia jika mendapatkan validasi dari orang lain. Dan ini mereka lanjutkan pola pengasuhannya ke anak-anak mereka, sehingga menurunkan trauma pengasuhan yang sama. 14. Semua pasangan harus punya anak. Free child itu tabu. Budaya free child alias menikah tanpa memiliki anak di Indonesia itu tabu. Padahal kalau diamati, alasan orang-orang yang free child ini sebenarnya justru banyak yang mulia loh. Banyak pasangan yang beranggapan mereka tidak siap memiliki anak dan memiliki trauma pengasuhan. Sehingga daripada mereka meneruskan trauma yang sama kepada anaknya, mereka akhirnya memutuskan untuk tidak memiliki anak saja. Sayangnya, keputusan seperti ini kerap mendapatkan kecaman dari masyarakat. Padahal kalau dilogikakan, lebih baik tidak punya anak daripada punya anak tapi menyakiti. Jauh lebih jahat punya anak tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka dibandingkan memutuskan untuk tidak punya anak sama sekali. 15. Kesempurnaan perempuan diukur dari kemampuan reproduksi. Banyak masyarakat yang masih mendiskreditkan perempuan yang tidak kunjung mau menikah atau sudah menikah tapi tidak kunjung punya anak sebagai perempuan yang tidak sempurna. Harga diri perempuan kerap dikerdilkan hanya sebatas berapa jumlah anak yang sudah dilahirkan. Seolah-olah perempuan adalah mesin penghasil anak atau pabrik anak yang hidup. Padahal perempuan itu juga punya value yang lebih dari sekedar melahirkan anak. Kecerdasan perempuan, spiritualitas perempuan, perempuan yang bisa menginspirasi, kebijaksanaan perempuan, kemampuan perempuan mengelola kecerdasan emosinya, itu adalah nilai yang sangat berharga yang kurang mendapatkan tempat di masyarakat. Norma lama yang menganggap perempuan itu baru sempurna kalau sudah melahirkan anak, ini sering membuat perempuan tertekan dan akhirnya memutuskan untuk menikah dengan seadanya laki-laki dan cepat-cepat punya anak walaupun dalam kondisi tidak siap. Karma leluhur itu sebenarnya secara psikologis selaras dengan trauma antar generasi, yakni trauma yang diturunkan secara genetik dan parenting. Trauma menurun inilah yang membuat keturunan cenderung mengulang kegagalan hidup yang sama dengan yang dialami oleh orang tuanya. Jika orang tuanya pernikahannya tidak harmonis, mengalami perceraian, atau terjadi perselingkuhan, maka anak cucunya juga berpotensi mengalami hal yang serupa. Jika orang tuanya gemar menuntut materi pada anaknya, maka anak cucunya juga akan menuntut keturunannya untuk berbuat serupa, sehingga terciptalah yang namanya sandwich generation. Dan seringkali pola-pola berulang ini tercipta karena tanpa sadar orang tua juga menjalankan toxic parenting atau mengulang pola serupa yang mereka alami dulu. Sehingga anak juga mengalami trauma atau luka batin, dan ini diteruskan atau diduplikasikan polanya secara bawah sadar ke kehidupan mereka dan keturunannya. Untuk memutus karma leluhur, salah satu caranya adalah hentikan polanya dan buat pola kehidupan baru yang lebih positif dan memberdayakan.
Sebenarnya kalau kalian mengalami kebangkitan spiritual, maka Kundalini akan naik dan membersihkan cakra-cakra yang dilaluinya. Energi Kundalini ini adalah energi spiritual dan kehidupan yang sangat powerful. Ketika Kundalini bangkit, ia tidak cuma membangkitkan kesadaran spiritual kalian saja, tapi kemampuan-kemampuan supernatural yang selama ini terpendam juga ikut bangkit. Itulah kenapa setelah kebangkitan spiritual terjadi, hidup kalian jadi sangat berbeda dibandingkan sebelumnya. Bagaimana caranya agar Kundalini bisa terus naik ke atas dan membuat kalian semakin tinggi kesadaran spiritualnya? Apa tanda-tanda cakra di dalam diri kalian sudah sehat? Apa dampaknya kalau cakra tidak seimbang? Selengkapnya kita bahas di online kelas bulan ini dengan tema Kundalini Cakra. Di sini kalian juga bisa mendapatkan 3 kali hipnoterapi untuk pembersihan jalur Kundalini dan cakra. Yang mau ikutan daftar melalui link di deskripsi video, atau kalian juga bisa daftar secara manual melalui WhatsApp yang ada di deskripsi. Buruan ikutan online kelasnya sekarang karena belum tentu saya bakalan bikin online kelas seperti ini lagi.